Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Subang Aceh Channel. Di kesempatan kali ini kita akan mereview cara memperbaiki mesin genset diesel 1133 guys, atau 35 HP atau 35 PK guys. Ini kita lakukan pembongkaran. Kita mulai di bagian knalpotnya guys. Setelah knalpotnya nanti kita bongkar selang pipa oli ya, pipa oli yang mengarah ke deksel guys. Karena mesinnya nggak mau hidup, mungkin diperkirakan pistonnya dan metalnya kena mungkin. Jadi kita akan bongkar dulu di bagian dekselnya biar kelihatan ada masalah nggak di bagian dieselnya, dan setelah itu kita bongkar sehernya atau pistonnya. Jadi kita buka dulu di bagian dekselnya dulu. Oke, ikuti terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Setelah baut terlepas semua, nanti kita bisa cabut dekselnya guys. Ini sudah hampir terlepas, mudah-mudahan. Sekarang kita cabut di bagian dekselnya. Setelah deksel terlepas, kita bisa melepas pistonnya guys. Langkah berikutnya adalah pelepasan baut stang seher guys. Karena kita mau melepas sehernya atau pistonnya.
Kita mulai melepasnya menggunakan kunci 18 sok 18 dan putar arahnya biasa, arah ke kiri. Jadi kita lepas baut stang sehernya guys. Setelah itu akan kita lepas pistonnya. Oke, ikuti terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya karena subscribe itu gratis guys. Kita tekan ke depan untuk membuka pistonnya. Kita dorong ke depan sampai keluar pistonnya. Oke, kita cabut dari depan karena sudah keluar tapi masih ada keras guys, baru keluar separuh kurang dikit. Nah, ini sudah terlepaskan. Ternyata kerusakannya pada as-skrup guys. Jadi akan kita lakukan selip di bagian as-skrup. Ini metalnya, kita cari ini oversis berapa yang lamanya. Ternyata STD guys atau standar, jadi akan kita selip jadi 50. Kayaknya sudah bersih 50, soalnya nggak terlalu dalam lukanya. Jadi Tianli 1130. 1130. Tianli. Itu nah masuk izinnya. Ya. Yang rusaknya gubernur. Selip as-skrup. Selip as-skrup. Nah, kai. Metal. Pak set. Pak head. Kelahar bandul 4 iko. Kelahar as-skrup itu nomornya tengok enggak ya sebelah sana? Lahar. Lahar apa? Kelahar as-skrup yang engkol, bagian engkol. Hah? Kelahar as-skrup yang deket engkol. Dekat engkol. Kelahar bandul sudah, kelahar gigi set. Hah? Gear set. Gear set. Oke, yang diganti itu aja, dan ini kita mulai melakukan pembukaan di bagian
bandulnya guys, atau balancingnya. Jadi kelaharnya harus terlepas semua, baru bisa kita melepas balancingnya guys, kalau yang besar ini. Jadi setelah kita lepas kelaharnya kanan kiri, baru bisa dibuka bandulnya guys, dengan cara ini. Nah, seperti ini. Kita cari posisinya yang seperti bisa ini dilepas. Nah, diturunkan ke bawah, nah, langsung dilepas. Ini guys, namanya bandul ini guys. Pelepasan gigi balancing sudah. Ini kita ganti karena dudukan kelaharnya aus guys, jadi kelaharnya lopok. Jadi setelah itu kita bongkar bagian roda gendeng atau roda gila. Jadi setelah tracker kita kencangkan dan kita ketok, setelah mau berputar seperti ini berarti sudah lepas, roda gendengnya sudah bisa dilepas. Kita buka bautnya. Setelah terbuka dan kita angkat roda gendangnya. Langkah berikutnya adalah pemasangan kelahar bandul guys. Dan akan kita pasang kelahar bandulnya. Dan askrupnya sudah kita selip jadi oversis 50 guys. Dan kita pasang lagi. Setelah pemasangan kelaharnya sudah, sekarang pemasangan gigi bandulnya guys, atau gigi balancingnya.
kita pasang. Setelah gigi bandul yang atas, sekarang kita pasang gigi bandul yang bawahnya. Jadi kita pasang dan sepinya juga kita pasang, lalu nanti kita kencangkan dengan baut. Setelah selesai pemasangan gigi bandul, baut gigi bandul, sekarang kita pemasangan gigi timingnya atau knocknya, yang bagian askrup ke bagian gubernur 01 sama 1, dan yang bagian bandul ini bawah sama gigi gubernur 0 sama 0, ini 0 sama 0. Dan habis yang itu, setelah itu gigi asklep sama gigi gubernur 2 sama 2. Jadi setelah itu baru setelah semua ini sudah, tinggal gigi bandul sama gigi as engkol. Gigi as engkol sama gigi gubernur 3 sama 3, dan gigi as engkol sama gigi bandul atas 0 sama 0. Jadi setelah semua terpasang, kita bisa lakukan penutupan crankcase bodinya nih. Ini yang atas 0 sama 0, ini gigi askrup 1 sama 1, ini 0 sama 0, yang ini 2 sama 2. Oke, udah cukup sekian, tinggal masukkan crankcase bodinya. Kita tutup bak engkolnya. Dan kita pasang baut-bautnya. Oke. Ikuti terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Dan subscribe itu sangat bermanfaat buat saya, dan saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video yang berikutnya. Oke. Thank you. Ikuti terus. Ini yang langkah berikutnya, kita bagian roda gendangnya guys, atau
roda gilanya kita pasang. Sekarang kita masukkan roda gilanya, guys. Nah, setelah dimasukkan semua, kita tinggal pasang bautnya. Dan kita kencangkan hingga sampai benar-benar kencang. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Setelah pemasangan roda gendang sudah, sekarang kita pemasangan piston. Ini posisi lubangnya di atas, guys, dan bagian ini juga seperti ini, yang atas yang lebih kecil cowekannya. Ini yang setelah itu tinggal kita masukkan. Setelah kita masukkan, bisa kita pasang nanti pistonnya, guys. Ini karena belum dilepas dari hosingan, guys. Setelah kita selip dan kita hosing askrupnya, hosing stang sehernya, jadi bukanya payah nih, guys. Jadi terpaksa kita buka dulu. Baru nanti kita pasang pistonnya. Oke, ikuti terus. Ini sekarang sudah terlepaskan dan kita pasang pistonnya. Dan askrupnya diposisikan mengarah ke atas, guys, atau di TMA, posisi TMA ya, titik mati atas. Jadi akan kita pasang. Ini roda gendangnya kita ganjel aja biar nggak muter, dan kita pasang ring pistonnya, dan kita susun ringnya sesuai aturannya, pojok kanan atas yang paling belakang dan yang nomor 2 di pojok
kiri bawah, dan yang nomor 3 dari belakang pojok kanan bawah, dan yang terakhir di pojok kiri atas ya. Dan ini setelah kita pasang, kita kencangkan triggernya, lalu setelah kencang kita ketok masuk. Jadi kita ketok ke dalam masuk supaya masuk semua, dan setelah lepas triggernya berarti sudah masuk guys. Oke, setelah sudah masuk kita tinggal setelah masuk kita dorong ke belakang biar masuk, dan kita bisa pasang metalnya guys, atau pemasangan baut stang seher yang ke askrupnya. Jadi kita pasang metalnya. Setelah terpasang dan kita kencangkan dengan menggunakan kunci sambungan ini guys, kunci 19, kita kencangkan hingga berapa kencang guys. Nah seperti ini. Setelah kencang semua, ada 2 baut untuk stang seher, jadi dikencangkan hingga betul-betul kencang guys ya. Kalau tidak nanti bisa meledak karena lepas. Dan ikuti terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Mudah-mudahan ini bermanfaat, dan tolong bagikan ke seluruh sosial media yang teman punya. Setelah stang seher terpasang, kita tarik ke depan, dan yang sebelah sini bagian knalpot. Nah ini knalpot, yang sebelah sininya yang lebih besar ini untuk saringan udara masuk, untuk udara masuk maksudnya. Oke, kita tinggal pasang pak dekselnya, dan kita pasang dekselnya setelah ini guys. Kita pasang pak dekselnya, dan setelah itu kita pasang dekselnya guys. Setelah terpasang dekselnya, kita pasang bautnya dan 6 buah baut menggunakan kunci 27 guys. Oke, dan ikuti terus.
kita kencangkan bautnya sampai benar-benar kencang, dan ini menggunakan kunci sambungan biar lebih kuat dan kencang. Dan ikuti terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Karena subscribe itu gratis dan subscribe itu sangat bermanfaat buat kemajuan channel saya. Setelah bautnya terkencangkan semua hingga kuat-kuat, sekarang kita pemasangan tunjang klep, guys. Oke, ikuti terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, karena subscribe itu gratis ya. Dan setelah pemasangan tunjang klep satunya sudah, yang tinggal yang satunya. Setelah itu bisa kita setel klepnya. Oke, ikuti terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, karena subscribe itu gratis. Setelah pemasangan semua, kita geser pistonnya arah ke TMA dan posisi langkah kompresi. Jadi nah gini kendornya satunya, guys. Jadi kita setel supaya setelannya pas, dan kita setel klepnya hingga sesuai ukurannya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Oke, klep sudah tersetel semua. Kita bisa pasang bagian bonetnya atau penutup klep. Kita pasang penutup klep atau bonetnya, dan kita kencangkan bautnya ini, guys, hingga sampai benar-benar terpasang biar tidak jadi masalah. Oke, kita pasangi semua. Nanti setelah
terpasang semua. Ini sudah hampir selesai, tinggal pemasangannya. Ini kita pasang injektornya. Dan mudah-mudahan kalau kita share beli mesinnya murah. Kalau kita normal guys, nggak ada masalah lagi. Oke, kita tinggal tes hidupkan setelah ini. Dan setelah semua terpasang dan oli-oli sudah kita isi, sekarang kita akan tes hidupkan dan isi olinya jumlahnya 4,5 liter guys. Oke, ini sudah siap. Ini bensinnya cuma di selang pipa aja guys, jadi kalau normal ya yang penting sudah hidup. Kita ikut. Nah guys, sudah hidup normal, terus gandos. Oke, thank you. Mesin sudah normal. Jadi cukup sekian, terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain waktu.